Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Andintia Sulistianingrum dan rekan saya Andi Ismira Oktaviani. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro Islam. Ketika berbicara ekonomi Islam, maka hal tersebut tidak lepas dari dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang menyangkut nilai, norma, dan pedoman-pedoman yang melekat dalam pribadi Muslim itu sendiri. Perilaku ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan pribadi saja, akan tetapi lebih kepada menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini yang diatur oleh syariat, dan di mana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah terciptanya maslahah dalam meraih pahala. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang berfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen di setiap kegiatan perekonomian. Nah, dengan demikian, ekonomi mikro Islam merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa individu-individu, baik itu sebagai produsen, konsumen, atau seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang di dalamnya selalu diilhami dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi mikro Islam, yaitu yang pertama perilaku konsumen Muslim. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian, tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi produk. Nah, perilaku konsumen Muslim dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kepuasan atau kegunaan. Nah, konsumsi dalam artian Islam yaitu penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu hal yang buruk dan jauh dari sesuatu hal yang diharamkan. Oleh karena itu, motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang juga secara tegas diatur dalam ekonomi Islam. Yang kedua yaitu perilaku produsen Muslim. Perilaku produsen Muslim sangatlah dianjurkan untuk dapat mengetahui apakah hasil produksinya dapat bermanfaat atau dapat memberikan efek yang baik bagi diri seorang Muslim. Seorang produsen Muslim tidak hanya dapat membedakan apakah baik dan buruknya suatu hasil produksinya, akan tetapi juga dapat melihat manfaat dan keberkahan hasil produksinya. Dan juga sangat dituntut untuk dapat memiliki etika dan norma-norma Islam. Etika dalam perilaku produsen Muslim ada 3. Yang pertama yaitu menjauhi sifat rakus dan tamak, dan yang kedua tidak melampaui batas dan tidak berbersalin, dan yang ketiga yaitu apakah hasil produksinya dapat memberikan manfaat dan proses produksinya apakah tetap dalam barisan koridor-koridor Islam yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, seluruh kegiatan produksi terkait dengan syariat Islam, yang dimana setiap kegiatan produksi haruslah sejalan dengan konsumsi itu sendiri, yang dimana konsumsi dilakukan untuk mencari pahala dan produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna pahala tersebut. Penjelasan saya tadi diharapkan kepada seluruh konsumen dan produsen Muslim untuk kembali memperhatikan apa yang diproduksi dan dikonsumsi. Jangan sampai dilakukan hanya kepentingan dunia semata yang tidak memiliki kebaikan dan keberkahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang pasar input dan pasar output. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pasar. Nah, pasar itu merupakan tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa, sehingga akan menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang akan diperjualbelikan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan menetapkan harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, pasar yang akan dibahas di sini adalah pasar yang berkaitan dengan produksi. Pasar yang berkaitan dengan produksi itu terbagi menjadi pasar
input dan pasar output. Nah, pasar input itu merupakan pasar yang memperjualbelikan atau pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Penetapan dari faktor-faktor produksi tersebut harus mempertimbangkan dua prinsip dasar. Yang pertama nilai keadilan dan yang kedua pertimbangan kelangkaan. Nah, selanjutnya yaitu pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan atau pasar yang menyediakan hasil-hasil dari produksi yang telah dilakukan. Nah, pasar output tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyaknya jumlah penjual dan pembeli dan barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat sejumlah penjual dan banyaknya jumlah pembeli dan barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.